Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang alamatul khafat. Al-khafat atau memiliki istilah lain namanya al-jar. Dan al-khafat ini tidak selamanya kasrah, ya. Artinya ada tanda yang lain. Dan beliau mengatakan lil khafdi thalathu alamat. Jar ini memiliki 3 tanda. Adapun tanda aslinya itu al-kasrah. Harokat kasrah, i, wahyal asl. Dan tanda turunannya adalah alia, walia, kemudian wal fathah, harokat fathah a sama huruf ya. Wahuma keduanya ini alia dan fathah naibatan yanil kasrah, pengganti kasrah. Di mana kasrah menjadi tanda jar? Maka beliau mengatakan fa'amal kasratu. Adapun kasrah menjadi tanda khafat tanda jar fi thalathati mawadhi. Di 3 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad munsharif. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Jadi isim mufrad itu memang ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Munsharif itu boleh tanwin, yang ghairu munsharif itu nggak boleh tanwin. Di kesempatan yang lalu, di dua pertemuan yang lalu, saat isim mufrad itu baik munsharif atau ghairu munsharif, maka bisa rafa dengan dhammah dan nasabnya dengan apa? Fathah. Hanya saja ketika masuk pembahasan jar, tadi rafa sudah, nasab sudah, sekarang masuk pembahasan jar, maka isim mufrad yang majrurnya dengan kasrah, saya ulang, isim mufrad yang majrurnya atau khofatnya atau jarnya dengan kasrah itu khusus yang munsharif saja yang bisa tanwin. Berarti maknanya apa? Yang ghair munsharif, yang nggak boleh tanwin, itu nanti jernya atau khofatnya bukan dengan kasrah. Nanti insya Allah kita bahas paling terakhir. Ya, yaitu dengan fathah. Karena kita lihat tadi barusan kita sebutkan, jer ada 3 tanda. Khofat ya, khofat atau jer. Ini teman-teman harus nggak perlu bingung ya, antara khofat sama jer itu 2 istilah yang sama. 2 istilah yang sama. Khofat sama jer 2 istilah yang sama. Yang satu menurut Basriyun, yang satu menurut Kufiyun. Orang Kufah, satu menurut orang Basrah. Kemudian, nah ini tadi, isim mufrad yang dia bisa tanwin, ketika majrur, maka jarnya dengan kasrah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada lafzul jalalah Allah. Kemudian nama Allah Ar-Rahman. Kemudian ya, nama Allah Ar-Rahim. Kemudian kata ismi. Bismi itu kan bi sama ismi. Nah, ini 4 kata yang semuanya munsharif. Maka mereka semuanya majrur dan kasrah. Bismi. Kemudian Allahi kasrah. Ar-Rahmani kasrah. Ar-Rahimi kasrah. Termasuk kata hudan. Ulaika ala hudan. Nah, di sini kasrah juga. Cuma kasrahnya muqaddarah. Karena kata hudan itu diakhiri alif. Dan kasrahnya tersembunyi. Sebagaimana fathah ada yang tersembunyi, dhammah ada yang tersembunyi, muqaddarah. Maka kasrah juga ada yang muqaddarah. Ya, ini kasrah muqaddarah ya. Kalau yang tadi bismillahirrahmanirrahim itu kasrahnya zahirah. Nah, yang kedua, kasrah menjadi tanda jar, khafat saat jamak taksir yang munsharif juga. Jamak taksir yang bisa tanwin. Contohnya kata lirrijal. Nanti jamak taksir yang nggak bisa tanwin beda lagi hukumnya. Lirrijali nasibum mimmat tasabu. Kata rijal ini bisa tanwin kalau nggak ada alnya rijalin. Maka lirrijali kasrah. Jar dengan apa? Kasrah. Jamak taksir, jamak dari kata rojul. Ya. Kemudian yang ketiga adalah
ketika isim itu berupa jamak muannas salim wa ma humila alaih. Berupa jamak muannas salim, jamak perempuan, dan apa yang dihukumi seperti jamak muannas salim. Contohnya apa? Wa kullil mu'minati. Al-mu'minati di sini majrur, ya, dan tanda jarnya dengan kasrah juga. Ini tanda asli. Kenapa? Karena ini berupa jamak muannas salim. Atau yang seperti jamak muannas salim tetapi dia bukan jamak muannas salim, contoh marartu biulatil ahmal. Ulati di sini jar atau khafat. Tanda jarnya apa? Wa alamatu khafdihi atau jarrihi kasrah. Kenapa dia mulhaq bi jam'il muannats salim. Nah, inilah dia tiga bentuk kata, yaitu isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannas salim yang ketiganya majrur atau makhfud dengan kasrah. Adapun yang tanda kedua yaitu al-ya, di mana ya menjadi tanda jar atau tanda khafat, maka al-ya menjadi tanda khafat, ya, fi salasati mawadhi. Yang pertama adalah di al-asma' as-sittah. Al-asma' as-sittah yang sudah kita ulang dua kali di pertemuan-pertemuan yang lalu. Abu ka, aku ka, hamu ka, fu ka, hanu ka, zu. Nah, ketika mereka nantinya majrur atau maqfud, maka menjadi dengan ya. Ya. Kalau mansub dengan alif, aba ka, akha ka, hama ka, fa ka, dan seterusnya. Adapun ketika mereka majrur, abi ka, akhi ka, hami ka, fi ka, hani ka, dan zi. Kita bisa lihat contoh ila abikum. Nah, abi di sini idhafah kepada kum. Share dengan apa? Dengan alia. Bukan dengan kasrah, tapi dengan ya, huruf ya di situ. Ini tanda jarnya. Kenapa? Karena dia minal asma as-sittah. Contoh lain, ala akhihi. Di sini akhihi idhafah kepada ha, sama juga jar di sini, dan jarnya dengan alamatu jarrihi al-ya, afwan, al-ya. Karena apa? Karena li'annahu minal asma as-sittah, termasuk al-asma as-sittah. Kemudian hamika, fika, hanika. Ketiganya majrur semua. Dan semuanya juga jarnya dengan tanda yang sama, yaitu huruf ya. Kenapa? Karena semuanya masuk al-asma as-sittah. Kemudian wal jaridil qurba. Di sini apa? Jar. Ya, jar. Dan kebetulan di sini idhofahnya kepada al-qurba. Dan karena dia al-asma as-sittah, maka jarnya dengan ya, di, ya. Dil qurba. Nah, ini dia al-asma as-sittah, mereka majrur semuanya dengan al-ya. Yang kedua, al-ya menjadi tanda jar adalah saat isim itu berupa isim mutsanna. Wa fil mutsanna wa ma humila alaih. Dan isim mutsanna atau yang dihukumi seperti isim mutsanna, contoh hatta ablugha majma'al bahraini. Al-bahraini, ya, al-bahraini adalah isim, dia di sini majrur, ya, majrur, dan tanda jar dengan ya. Bukan nun, ya. Nun itu pengganti tanwin. Tapi al-bahraini ya-nya itu yang dilihat. Ya adalah tanda jarnya. Kenapa kok dengan ya? Li'annahu mutsanna. Karena dia termasuk isim mutsanna. Kemudian marartu bitsnaini wa tsnataini. Nah, itsnaini sama itsnataini ini juga majrur. Dan jarnya dengan ya keduanya. Itsnain dan itsnataini. Kenapa? Karena keduanya mulhaq bil mutsanna. Dihukumi seperti isim mutsanna. Nah, ini yang kedua. Isim mutsanna. Yang ketiga, al-ya menjadi tanda jar saat isim itu berupa apa? Jamak mudzakkar salim wa ma humil alaih. Ya, jamak laki-laki, ya. Contohnya apa? Wa kullil. Ini ada keliru contoh ini. Harusnya kullil mu'minina. Wa kullil mu'minina, bukan mu'minat. Ya. Ya, teman-teman bisa mengganti atau dihapus, ya. Kalau di kitab ditemukan kesalahan diganti kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Maka al-mu'minin dia adalah jamak mudzakkar salim, ya. Ada di surah An-Nur kalau nggak salah, ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Coba saya cek dulu. Qul lil mu'minin
Nah, betul ya. Qul lil mu'minin surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Maka qul lil mu'minin, teman-teman bisa cek di surah An-Nur ayat 30, ke juz berapa ya? Juz 18 ya. Al-mu'minin di sana jar ya, jar dengan tanda jarnya wa alamatu jarih al-ya dengan ya. Kenapa? Karena di jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh lain adalah sittin. Wa it'amu sittin. Nah, sittin di sini juga majrur, majrur dan tanda jar dengan ya. Kenapa dengan ya? Karena dia mulhaq bi jamil mudzakkar salim. Dia dihukumi seperti jamak mudzakkar salim walaupun dia bukan jamak mudzakkar salim. Ya kalau marfu dia sittun. Kalau mansub sittin, kalau majrur juga sittin. Nah, ini dia tiga tempat atau tiga bentuk isim yang mereka jarnya dengan alia, al-asma as-sittah, isim mutsanna, kemudian jamak mudzakkar salim. Yang terakhir adalah tanda fathah ya. Kasrah sudah ya. Kemudian ya juga sudah, yang terakhir adalah fathah. Itu harokat fathah. Harokat fathah menjadi tanda ya, menjadi tanda jar untuk siapa? Untuk apa? Untuk al-ismil ladzi la yansharif. Nah, ini tadi. Ini nyambung ya di sini ya. Sebentar saya kasih kotak yang panjang biar maksudnya difahami nyambung sama baris atasnya. Nih. Al-ismil ladzi la yansharif. Isim yang enggak bisa tanwin. Makna yansharif itu tanwin. Kalau la berarti tidak bisa tanwin. Mufrad dan kana, apakah itu isim mufrad seperti Ibrahim? Ibrahim nggak boleh tanwin, walaupun nggak ada alnya, nggak boleh dibaca Ibrahimun, nggak boleh. Ibrahiman nggak boleh. Ismail juga sama, ya, nggak boleh Ismailun, nggak boleh Ismailan, nggak boleh Ismailin. Nah, dua isim ini, Ibrahim sama Ismail adalah isim mufrad yang keduanya tidak boleh tanwin. Dan kebetulan di ayat ini, ya mereka dua isim ini dihukumi majrur, jar, karena ada ilah di sebelumnya, ya. Tetapi keduanya tidak majrur dengan kasrah, tidak dibaca Ibrahimi maupun Ismaili, ya. Melainkan dengan apa? Fathah. Ibrahima Ismaila. Alasannya apa? Karena keduanya ghairu munsharif atau alladzi la yansharif. Termasuk isim yang nggak boleh tanwin. Ya. Termasuk isim yang tidak boleh tanwin. Memang ada sisi kemiripan. Ada alasan sebetulnya kenapa kok isim ini harus jar dengan fathah. Ya. Yaitu dilihat dari sudut tidak boleh tanwin sebagaimana fiil tidak boleh tanwin, maka fiil tidak boleh kasrah sehingga isim yang seperti itu juga tidak boleh kasrah. Penggantinya apa? Penggantinya fathah. Mungkin agak muter-muter ya. Jadi gini, sudut persamaan atau alasan kenapa isim ghairu munsharif jarnya dengan kasrah ya. Sebagian ulama mengatakan dia ada kemiripan dengan fiil. Sisi miripnya adalah fiil ya. Fiil itu tidak boleh tanwin. Tanwin adalah ciri isim. Ternyata ada isim yang nggak boleh tanwin. Saya ulang. Fiil tidak boleh tanwin. Ya, fiil memang nggak boleh tanwin. Ya jelisu, ya teribu nggak boleh tanwin. Ya, karena memang tanwin ciri isim. Nah, ternyata ada isim yang nggak boleh tanwin. Nah, ketika isim ini nggak boleh tanwin, berarti ada sisi mirip dengan fiil tadi. Contohnya Ibrahim, Ismail. Nah, sisi kemiripan inilah yang oleh mereka para ulama dikatakan menjadikan memiliki kesamaan yang lain, yaitu ketika fiil nggak boleh kasroh, maka isim ghairu munsharif juga saat jar nggak boleh kasroh. Jadi nggak boleh dibaca, misalkan ya jelis atau ya jelisu nggak boleh dibaca ya jelis, nggak ada fiil kasroh itu nggak ada, kecuali dia kasrohnya karena sebab bertemu dua sukun. Nah, ketika fiil nggak boleh kasrah, maka isim ghairu munsharif, isim yang nggak boleh tanwin tadi, juga nggak boleh kasrah ikut-ikutan. Oleh karenanya ketika mereka majrur, ya, mereka nggak boleh pakai kasrah. Padahal Ibrahim sama Ismail dalam dua ayat di dalam ayat ini, dua kata ini, Ibrahim sama Ismail, dia harus majrur dan memang majrur, tapi nggak boleh kasrah. Dan pengganti kasrahnya adalah dengan fathah. Sehingga fathah menjadi tanda jar
untuk isim yang nggak boleh tanwin. Itu sisi kemiripan dengan atau alasan kenapa dia dengan fathah. Ada sisi mirip dengan fi'il. Contoh lain, fahayyu bi ahsana minha. Kata ahsan, dia majrur. Ya. Dan dia ghairu munsharif, nggak boleh tanwin. Maka dia pakai fathah. Bi ahsana, bukan bi ahsani. Atau jama' taksir. Ini juga jama' taksir yang nggak boleh tanwin. Contohnya mim maharib. Maharib jama' dari mihrab. Mafa'il. Ya. Ini tidak dibaca min maharibi, tetapi min mahariba. Ini juga apa? Share dengan fathah. Kenapa? Karena dia ghairu munsharif, isim yang tidak boleh tanwin. Ya, ini sudah ya, sudah paham insyaallah ya. Isim yang nggak boleh tanwin share dengan fathah. Hanya saja kondisinya akan berubah. Kapan itu? Nah, ini kita perhatikan. Illa, kecuali idza udhifa. Kecuali isim ghairu munsharif ini diidhofahkan, yaitu disandarkan kepada kata setelahnya sehingga dia menjadi mudhaf dan isim setelah menjadi mudhafun ilaih. Contohnya fi ahsani taqwim. Ahsan, tadi kita lihat contoh di ayat sebelumnya fahayyu bi ahsana minha. Ahsana cer dengan fathah karena ghairu munsharif. Tetapi di sini ahsani dibaca kasrah. Sama-sama jar juga. Cuma dia posisinya mudhaf kepada kata taqwim. Ya. Ini nanti insya Allah kalau membahas mudhaf ilaih makin paham ya. Jadi ahsan mudhaf kepada taqwim. Karena diidhafahkan inilah akhirnya kata ahsan yang tadinya biasa di-jar dengan fathah kembali ke hukum majrur dengan apa? Kasrah. Fi ahsani. Pakai kasrah. Atau kondisi yang lain yang menjadikan isim ghairu munsharif ini jar dengan kasrah adalah dakhalat alaihi al, kemasukan al di depannya. Contohnya apa? Wa antum akifuna fil masajid. Al masajid ini kalau nggak ada alnya dibaca fi masajida karena dia ghairu munsharif. Mafa'ila nggak boleh kasrah, ya harus dengan fathah. Cuma karena ada al di depannya, ya, ini al di kata al masajid ada alnya ya. Al, nah di al ini yang menjadikan isim ghairu munsharif akhirnya kembali ke hukum asal yaitu jar dengan kasrah. Maka fil masajidi, fil masajidi. Jadi dua sebab yang menjadikan isim ghairu munsharif balik ke hukum asal yaitu apa? Jar dengan kasrah, kemasukan al atau dia mudhaf. Kalau tidak ada dua ini maka hukumnya majrur dengan fathah seperti Ibrahima, ya, ahsana dan seterusnya. Nah, sampai sini selesai pembahasan tentang isim majrur, tentang tanda-tanda jar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.